Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatul Mustafidah dari kelas 12 OTP 1. Di sini saya akan membacakan dakwah yang berjudul Munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang terus menerus mengurus hambanya tanpa lelah, yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mampu mempertahankan keimanan yang telah kita miliki, sebab hal tersebut merupakan anugerah terbesar darinya dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Tahukah kalian bahwasanya Allah membagi manusia ke dalam 3 golongan? Yang pertama ialah golongan orang-orang mukmin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan orang-orang kafir atau golongan orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Dan yang ketiga yakni golongan orang-orang munafik. Dengan adanya pembagian ini, kita tentu selalu berupaya untuk masuk ke dalam golongan yang pertama. Jangan sampai justru kita masuk ke dalam golongan yang kedua ataupun yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika dalam satu waktu kita menemukan atau merasa ada yang tidak sesuai antara perbuatan dengan ucapan, kita mesti segera muhasabah alias menilai diri kita sendiri, mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Jangan-jangan terdapat bibit-bibit kemunafikan. Astaghfirullahaladzim. Adapun ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3, hadirin sekalian. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang berbunyi, ayatul munafiki salasu, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berbohong. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adanya hadis tersebut membuat kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita berbicara selalu mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya? Kemudian, apakah saat berjanji kepada seseorang kita terus mengingkari janji tersebut? Dan perlu diketahui pula bahwa saat kita mengingkari janji kepada diri kita sendiri, itu juga perlu dipertanyakan, hadirin sekalian. Dan yang terakhir, apakah ketika kita diberikan sebuah amanah, kita justru mengkhianati amanah tersebut? Jangan sampai itu terjadi ya, hadirin sekalian. Berperilaku acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada tanggung jawab di pundak kita. Kalau semua itu dilakukan, maka keimanan kita juga dipertanyakan, hadirin sekalian. Karena mungkin benih-benih kemunafikan memang benar-benar sudah ada di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwasanya kata munafik diambil dari kata nafakah, yang artinya yakni terowongan, di mana terowongan mempunyai 2 sisi, bukan? Yakni sisi kanan dengan sisi kiri. Dan itu diibaratkan diri orang yang munafik, yang ketika dikejari dari sisi kanan terowongan, maka ia akan lari ke terowongan yang kiri pula. Sifat munafik ini termasuk ke dalam salah satu perbuatan yang sangat berbahaya sekali, hadirin sekalian. Karena yang dirugikan bukan hanya si pelaku saja, tapi juga orang lain sekalian. Adapun balasan dari perbuatan buruk yang merugikan banyak orang ini adalah neraka jahanam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik ini.
hadirin sekalian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk selalu berkata yang benar, selalu menepati janji, dan dapat mempertanggungjawabkan amanah yang kita dapatkan. Sekian dari saya tentang bab munafik ini, hadirin sekalian. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan kerugian kepada banyak orang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.